Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UN ini ada ada kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Pipit beserta Dr. Agus yang sebagai pemateri pagi hari ini, yang kami hormati Ibu pimpinan seluruhnya, pimpinan ranting Aisyah Taman Tirta Selatan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati juga ibu-ibu anggota pimpinan ranting Aisyah seluruh Taman Tirta Selatan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dalam acara pagi hari ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Sholawat serta salam kita tujukan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tabi'in tabi'at serta pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita yang selalu menginginkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini langsung aja kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Matur nuwun ibu-ibu. Untuk menyingkat waktu, acara selanjutnya yaitu Mars Aisyah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Surtilah dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita, menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit itu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Kondisi yang disebut sebagai prediabetes. Jadi prediabetes itu adalah kondisi sebelum menjadi diabetes. Artinya apa? Kalau pada kondisi ini seharusnya seseorang itu bisa dicegah, jangan sampai menjadi diabetes. Mengapa ini penting? Karena nanti kita melihat sangat luar biasa. Prediabetes ini kadar gula darahnya sudah di atas normal, namun belum masuk kriteria diabetes. Untuk itu penting dilakukan penapisan secara dini. Maka nanti insya Allah untuk ibu-ibu teras ini kami akan menghibahkan beberapa alat untuk mengecek baik itu kadar gula darah, kolesterol maupun tekanan darah. Nanti bisa dipakai untuk apa? Untuk menapiskan ini. Mengapa penting? Karena kalau ini nanti bisa dideteksi lebih dini, seseorang menjadi tidak tanda tangan kontrak seumur hidup dengan diabetes. Penduduk Indonesia mengalami prediabetes, artinya mereka sangat berpotensi menjadi diabetes. Bagaimana mendeteksinya? Maka peran tes kadar gula darah menjadi penting. Mengapa? Karena nggak ada gejalanya sama sekali, ibu-ibu. Ibu-ibu gula darahnya mulai naik di atas normal, tapi belum diabetes itu gejalanya nggak ada sama sekali. Nggak merasa numpang lapar, nggak merasa sering kencing, nggak kencingnya berbuih, nggak ada sama sekali. Tahunya gimana? Ya harus dilakukan pemeriksaan penapisan. Nanti kita akan tahu siapa yang harus diperiksa, siapa yang harus dicek, pada populasi seperti apa. Karena kalau tidak, kebablasan.
Seringkali kami di rumah sakit menemukan mereka masuk ke rumah sakit dengan mau operasi baru ketahuan diabetes. Mereka masuk ke rumah sakit dengan serangan jantung atau stroke sudah diabetes, baru ketahuan di situ. Nah, ibunya kombinasi sudah kebablasan. Serangan jantung, luka di kaki, stroke itu semua adalah komplikasi dari diabetes. Bahkan sekarang kalau ibu-ibu mau naik haji, kadar gula darah harus normal. Mau bayar pelunasan haji itu HbA1c-nya sekarang harus di bawah 8. Kalau di atas 8 tidak bisa mendaftar. Jadi syarat sekarang. Sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana kita mengontrol. Saya beberapa kali ini dalam beberapa minggu terakhir ini dapat banyak calon jamaah haji yang mau bayar nggak bisa. Tahunnya waktu mau dites, mau bayar dites, HbA1-nya 11. Itu nggak tahu kalau dia diabetes enggak. Suaminya sudah lolos, anaknya sudah lolos, ibunya nggak lolos. Diberi kesempatan sampai nanti ini gelombang kedua, akhir Maret. Kalau tidak bisa, ya sudah, suami dan anaknya saja yang berangkat, ibunya nggak bisa berangkat. Ada seorang ibu-ibu ketemu dengan saya, HbA1-nya 9,8. Alhamdulillah dalam 3 minggu dengan diet yang baik, dengan terapi yang baik, pada saat mau pelunasan sudah 6,3, syaratnya bawah 8. Sehingga mengapa penting? Nah, tadi kita ngomong tentang HbA1c. Ini kriteria diagnostiknya. Kita lihat di sini, kalau dia diabetes itu ada 3 angka di sini yang penting. Saat bangun tidur, dicek gula darahnya 126 ke atas. Atau setelah makan, minum 5 sendok makan, bukan teh loh ya, sendok makan gula pasir. Karena ini namanya tes untuk melihat kemampuan tubuh bagaimana merespon kadar gula darah. 2 jam kemudian dicek. Jadi kalau ibu-ibu mau ngecek buat 5 sendok makan gula pasir dimasukkan dalam 200 cc air, setelah itu diminum 2 jam lagi dicek. Kalau lebih dari 200 diabetes. Jadi bukan makan bakwan 1 terus 2 jam lagi dicek, tidak. Tapi harus ada namanya tes pembebanan gula. Jadi tubuh diberi beban yang maksimal 75 gram gula, kemudian 2 jam kemudian dicek. Kalau di atas 200 atau lebih, maka tanda tangan kontrak dengan diabetes. Atau yang tadi saya katakan, kadar HbA1c. HbA1c itu rata-rata gula darah ke atas diabetes. Nah, adalah kondisi lampu kuning. Harusnya air 200 cc 2 jam kemudian dicek. Kalau di atas 140 tetapi kurang dari 200 sudah masuk pre-diabetes, sudah mulai masuk tanda waspada, sudah kuning. Atau dicek tadi HbA1c-nya antara 5,7 sampai dengan 6,5. Sudah ada yang pernah dicek HbA1c, Ibu? Belum. Kalau mau naik haji wajib ini dicek. Wajib, karena harus di bawah 8. Nah, yang normal berapa? Bangun tidur dicek gula darahnya 90, 95, itu bagus. Atau tadi setelah minum gula pasir yang 5 sendok tadi, 2 jam dicek kemudian tidak lebih dari 140. Ini dikatakan normal. Atau kadar HbA1c-nya di bawah 5,7, artinya 5,6 ke bawah. Ini dikatakan normal. Kalau ibu hamil nanti malah lebih.
rendah lagi. Ibu hamil itu bangun tidur harus di bawah 90. Karena kalau di atas 90 nanti babynya suatu hari akan jadi diabetes. Itulah mengapa sekarang banyak diabetes pada usia muda. Karena ibu-ibu waktu hamil kadang-kadang tanda kutip kurang mengontrol kadar gula darah. Karena bangun tidur itu harus di bawah 90 kalau ibu-ibu hamil. Jadi lebih rendah daripada orang normal malah. Setelah makan, ibu hamil itu harus di bawah 135, bukan 140. Itu untuk ibu hamil. Mengapa? Karena ibu hamil ada janin di sana yang harus dijaga, jangan sampai janinnya, pankreasnya cedera saat dalam kandungan. Itulah mengapa kadar gula darah pada ibu hamil jauh lebih rendah dibanding orang normal. Nanti kalau kandungan putra yang masih bisa hamil, hati-hati dicek kadar gula darahnya. Mengapa ini penting? Karena kalau prediabetes itu tidak dijaga, selain menjadi diabetes, itu juga bisa memicu terjadinya keganasan. Banyak sekarang kanker itu dipicu oleh kadar gula darah yang tadi masuk pada kriteria prediabetes. Mengapa? Karena kadar gula darah yang di atas normal tapi belum sampai diabetes itu sudah bisa memicu radang. Radang itu apa? Ada perang dalam tubuh kita yang disebabkan oleh tentara tubuh kita yang tidak nyaman dengan kondisi kadar gula darah yang di atas yang diharapkan. Radang yang terus menerus tapi dalam ibaratnya perang kecil gitu ya, bukan perang yang besar itu, tajamnya kecil, tapi terus menerus dalam jangka yang panjang itu akan mengubah sel menjadi berubah sifat dari sel yang normal menjadi sel darah. Penyebabnya apa? Kadar gula yang tinggi lagi, karbo yang berlebihan. Dalam penelitian kami di laboratorium, sel kanker yang sudah mau mati itu kalau diberikan karbohidrat yang lumayan, apa yang terjadi? Dia hidup lagi. Maka mengapa pada survival cancer hati-hati betul dengan yang namanya karbohidrat, terutama karbohidrat yang simpel seperti gula ataupun tepung, karena bisa membangkitkan harimau yang terluka, yaitu sel kankernya tadi. Maka betul-betul dijaga. Untuk itulah mengapa ini penting. Bahkan pada orang yang prediabetes ini, jangka panjangnya kalau sudah berusia di atas 70 tahun akan muncul namanya Alzheimer disease. Alzheimer itu apa? Ya kayak orang pikun tapi kaku berjalannya. Jadi kayak orang pikun, lupa kemana-mana, gampang lupa, cepat terjadi dibanding orang yang tidak mengalami prediabetes. Sehingga mengapa penting untuk dideteksi. Glukosa puasa yang terganggu ataupun toleransi glukosa yang terganggu tadi, gula darah antara 100 sampai 126, 25 ya. Kemudian bangun tidur terus setelah makan antara 140 sampai dengan 199. Ini akan banyak berkaitan dengan satu, orang yang kurang aktif biasanya. Sukanya kalau anak-anak sekarang ini, kita punya pasien anak SMA itu jadi diabetes karena sukanya nge-game, nggak pernah aktivitas apapun. Kemudian obesitas, makan terus tanpa olahraga. Ada kadar lemak yang akan meningkat, terutama trigliserid. Trigliseridnya kalau meningkat disertai dengan kadar kolesterol baik yang rendah, ini faktor resiko. Bisa menyebabkan resiko tadi, ada Alzheimer, kanker, maupun penyakit kardiovaskuler. Dan memicu terjadinya hipertensi. Dulu tadi saya baik-baik saja, sekarang kok naik.
prediabetes, ya pantas kalau tensinya mulai naik. Karena prediabetes bisa memicu terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah, memicu pembuluh darahnya jadi lebih kaku, memicu terjadinya hipertensi. Saya biasanya tensinya rendah, loh sekarang kok tinggi terus. Coba cek gula darah. Jangan-jangan sudah pre-diabetes. Belum diabetes tapi sudah pre-diabetes. Itulah mengapa pre-diabetes wajib dideteksi lebih dini untuk mencegah banyak penyakit. Anti ayam kembaran. Ini adalah prevalensi di Indonesia. Penelitian di Jakarta menunjukkan Nomor HP. ditemukan 54,5% penduduk usia produktif Indonesia itu memiliki kadar gula darah di atas normal tapi belum diabetes. Kalau penduduk kita mungkin diperkirakan oleh International Diabetes Federation, Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi negara ini lecet tendel. Ya, maka bisa jantung ginjalnya jadi tidak berfungsi, akhirnya harus cuci darah. Nah, itu diabetes. Kita tidak ngomong diabetes, kita ngomong pre-diabetes yang harusnya bisa mencegah. Apa faktor resikonya? Ada faktor resiko secara medis, ada faktor resiko gaya hidup, ada genetik. Sehingga nanti kita akan mengetahui siapa yang harus dicek. Satu, kalau tekanan darahnya tinggi. Seseorang yang tensinya tinggi wajib dicek kadar gula darahnya. Kalau ibu-ibu tensinya sudah dinyatakan hipertensi, wajib dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Kemudian kalau kadar kolesterolnya tinggi, juga wajib dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Siapa lagi yang faktor gaya hidupnya tidak sehat? Misalnya apa? Yang kurang melakukan aktivitas, obesitas gitu ya. Walaupun saya obesitas, saya alhamdulillah BA1C saya 5,4. Yang berikutnya apa? Faktor genetik. Siapapun yang lini pertama dari keluarga yang memiliki riwayat diabetes wajib dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Atau yang terakhir yang berusia di atas 45 tahun. Sehingga kita lihat di sini, satu yang punya keturunan diabetes wajib dicek. Mengapa penting? Ya karena kalau tidak kita bisa tanda tangan kontrak seperti jalur keluarga kita. Kita punya sekat, tidak dijaga masalah. Alhamdulillah ayah ibu saya itu diabetes, tapi alhamdulillah kami sekeluarga anak-anaknya tidak ada yang diabetes. Mengapa? Ya kami jaga. Saya wanti-wanti ke adik-adik saya, hati-hati, kita punya gen untuk jadi diabetes, maka jaga betul. Kalau tidak, tanda tangan kontrak. Maka sampai sekarang alhamdulillah 5 orang kami berlima tidak ada satupun yang menderita diabetes. Caranya gimana? Ya jaga pola makan. Kemudian tadi kelebihan berat badan, memang ini masih problem. Banyak yang kurang aktivitas. Terutama kalau lingkar perutnya, kalau ibu-ibu di atas 80 wajib dicek. Karena kalau lebih dari 80 namanya obesitas sentral. Atau orang yang suka tadi sedentarian lifestyle itu nonton TV, main game, terus sukanya GoFood, nggak banyak bergerak, ya wajib dilakukan pengecekan. Karena di situ ada kalori, di situ ada kadar karbohidratnya berapa, bahkan nanti di situ akan tampak gulanya berapa.
Mengapa? Karena peningkatan kadar gula darah akibat kalori yang berlebihan, akibat tadi lemak yang berlebihan, kalori yang berlebihan, karbohidrat berlebihan itu memicu banyak risiko. Gampangannya itu kita kalau melihat, saya kalau membuat resume itu ya, satu kerupuk biasa itu sama dengan 1 gelas teh manis. Kerupuk biasa. Kerupuk, ya. Oh iya, nggak apa-apa mas, saya sambil olahraga mas. Satu kerupuk ini, ibu tahu kerupuk udang? Satu genggam kerupuk udang yang fina itu 14 teh manis. Kerupuk bawang satu genggam 13 teh manis. Kerupuk bawang tahu bu? Nah, kerupuk bawang itu kalau beli apa itu bu? Lotek itu ya, sak genggam, wah luar biasa. Payek tahu? 13 teh manis. Satu payek? Iya. Sampai bintangke, wah. Tripping pisang, nah, enak ya. Itu 15 teh manis tak bukan. Itu luar biasa. Pisang yang masih segar dimakan langsung, kalorinya di bawah nasi. Dikukus hampir sama dengan nasi. Pisang goreng 2,5 piring nasi. Kalau nggak dimakan nggak enak. Keripik pisang 5 piring nasi. Luar biasa. Itulah mengapa. Oh makannya banyak bu, jangan makan apa bu, makan apa masih banyak. Allah itu menciptakan banyak makanan. Yang mengubah makanan kita bu. Yang mengubah kan kita ya. Kita menciptakan makanan, wah ini dibawiki enak lah ya, dibawiki enak lah gitu ya. Nah akhirnya muncullah makanan bermacam-macam dan itu beresiko kalorinya bertambah. Karena cara memasak ini akan mengubah kalori. Tadi saya katakan, panas itu luar biasa. Panas lebih dari 200 derajat itu memicu perubahan banyak zat gizi. Zat gizi yang baik hancur, tinggal yang jelek. Di neraka itu api ya, isinya kan iblis dan setan ya. Karena mereka memang di sana kan tempatnya ya, karena api semua kan dari api ya. Kalau dibakar ya nggak masalah. Ya lemak jelek itu dengan panas seneng, tapi lemak jahat, lemak baik dengan panas hancur. Maka kita hindari panas yang berlebihan dalam memasak. Mengapa nanti penting kalau goreng apinya kecil bu, nggak matang tuh namanya nyelup. Bukan dalam rangka ini, tapi dalam rangka agar panasnya minyak tidak terlalu berlebihan. Habis ini apa yang dilakukan? Nah tadi kita mengganti asupan karbo, gula dan lemak tadi dengan karbohidrat yang masih utuh, masih dalam bentuk aslinya. Masih jauh lebih baik dibanding tadi tepungnya ya. Jagung baik daripada tepung jagung. Ketela jauh lebih baik daripada tepung tapioka. Ubi itu jauh lebih baik daripada tepungnya. Maka biasakan kalau pada teman-teman yang menderita keganasan, mereka sudah sangat biasa bahwa raw food atau makanan yang masih dalam bentuk aslinya itu akan membantu mereka bertahan. Orang sehat harusnya iya, karena makanan yang masih dalam bentuk aslinya tadi akan mencegah banyak penyakit. Jadi mulai sekarang banyak makan telur bedog, pisang bedog, jagung bedog gitu ya.
lebih irit toh? Iya, irit lebih sehat. Ya, di web itu saya udah bolak-balik, jangan ada lagi yang roti-rotinan lah untuk snack gitu. Mulai ada sudah perubahan, mulai ada godokan gitu. Tapi masih belum. Tapi sudah mulai berubah karena dosen-dosennya, pegawainya mulai menua, kalau tidak nanti sakit semua. Hindari tepung-tepungan, minuman bersoda. Ada yang pernah meneliti Fanta, tahu ya, Fanta Coca-Cola itu ya. Itu kalau dinikan itu gula pasirnya itu hampir 1 gelas dulu. Dalam kurang lebih yang isinya 600 cc itu hampir 100 gram sendiri itu isinya bisa gula. Maka kalau suka minum itu siap-siap cepat tanda tangan kontraknya dengan diabetes. Kemudian minuman-minuman yang kemasan. Itulah mengapa sekarang pemerintah Indonesia sedang memikirkan semua minuman manis kemasan akan dikenai cukai. Ada cukai untuk minuman kemasan, terutama yang berrasa. Kalau aqua tidak, yang air putih ini tidak. Tapi yang punya rasa akan kena cukai, seperti di luar negeri. Mengapa? Ya karena mereka kadar gulanya luar biasa lebih tinggi. Sama seperti rokok, harus diberi cukai karena akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Obat ya mas, buah-buahan apa yang baik, nanti kita coba lihat apa sayur dan buah yang baik. Ini cukup baik dikonsumsi secara rutin karena dia mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan pentingnya lemak yang sehat. Lemak sehat itu seperti apa? Nanti kita lihat ya. Ya, pertama tipsnya gimana? 1, pilihlah minuman yang tanpa pemanis tambahan. Jadi kalau minum teh pahit, nggak enak ya. Pegel kabeh, tidurnya salah. Posisi tidur itu bisa mempengaruhi. Ibu tidur, ototnya nggak tidur. Ibu bangun tidur, ototnya lek-lekan. Bahwa pencegahan ini dimulai dari pola hidup, dimulai dari pola makan. Karena penyebabnya adalah makanan. Ya, salah satu hadis kan mengatakan bahwa banyak penyakit dimulai dari perut ya. Ya memang betul. Banyak penyakit asalnya dari makanan, termasuk cara makan tadi ya. Peran komunitas dalam hal ini teman-teman ibu-ibu semua ini di PRA ini kita harapkan sebagai bentuk komunitas yang bisa menyuarakan, membuat agar masyarakat jadi lebih paham bahwa ada resiko diabetes pada prediabetes, ada resiko kanker pada penderita prediabetes, ada resiko serangan jantung pada penderita prediabetes. Maka pentingnya mengubah gaya hidup, pentingnya melakukan deteksi dini pada kasus-kasus prediabetes ini. Untuk itu kita berharap setelah ini ibu-ibu menjadi agent of change ya di lingkungannya masing-masing untuk bisa mengubah, dan harapannya apa? Penderita diabetes akan turun, penderita komplikasi akibat prediabetes maupun diabetes juga akan menurun. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar itu ada pertanyaan tidak? Oh ya, silakan. Puasa baik. Jadi gini, apakah puasa itu, saya punya gangguan lambung, kalau puasa apakah baik? Ya nggak masalah. Gangguan lambung itu bukan karena puasanya, tetapi karena saat makan salah.
171 bagus di bawahnya. Ya ayo gorengan ya. Asam urat. Siapa yang mau cek asam urat? Sudah ada gulanya. Ya sudah dipakai. Asam urat. Tinggi di bawah 6 kalau bisa. Daging no. Gini. Oke. Samping Pak, samping. Ya. Periksa ya. Gula darah tadi. Efeknya apa? Lupa. 2040 diperkirakan kita UMY ada. Ada kemajuan.